Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, kembali lagi untuk kesempatan kali ini kami akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Para Penghuni Pabrik Gula Part 2. 20 tahun lalu saya adalah sopir pengantar tebu, kata Pak Sarip. Waktu itu maghrib, saya sedang tidur di dalam truk. Terlalu capek setelah menempuh perjalanan jauh untuk mengambil tebu dari kebun pabrik di kota sebelah. Lalu tiba-tiba ramai orang berteriak, saya pun terbangun. Bergegas saya mencari tahu apa yang terjadi, tapi tak seorang pun mendengar. Akhirnya saya ikut berlari dengan yang lain. Pak Sarip masih menatap kosong sembari menyesap kopi hitamnya. Beliau menatapku yang tampak serius mendengar ceritanya. Kamu percaya dengan adanya demit? Tiba-tiba Pak Sarip bertanya seperti itu. Aku yang pernah berurusan dengan makhluk seperti itu hanya mengangguk, lebih keterganggu dengan pertanyaannya. Nggih Pak Lek, saya percaya, kataku ragu. Pak Sarip mengangguk puas dengan jawabanku. Kalau rajanya demit? Tanya beliau lagi. Dan disinilah beliau bercerita semua. Malam ini aku akan tulis semua dari sudut orang yang pernah atau mengenal lokasi pabrik jauh lebih lama dari aku. Sebelum aku mulai, gak ada salahnya kalian melihat apa yang ada di samping kanan kiri kalian. Mungkin mereka sedang berdiri memperhatikan. Ingat, kita tidak pernah sendiri. Hari sudah petang, penerangan di dalam pabrik tidak terlalu bagus. Namun saya masih mengejar beberapa orang, sampai akhirnya mereka berhenti di satu titik. Pak Sarip menyesap kopinya kembali. Di sana rupanya sudah banyak sekali orang. Mereka berdiri diam menatap sesuatu. Saya yang tidak tahu apa-apa, ikut menatap ke arah mana mata mereka tertuju, kata Pak Sarip. Sampai akhirnya saya tahu, di atas pohon waru, tepat di samping bangunan utama produksi, ada yang melayang tertiup angin. Itu adalah karyawan pabrik yang gantung diri, ucap Pak Sarip pelan. Aku yang mendengar itu sejenak terdiam, pikiranku menerawang jauh. Seolah-olah aku melihat apa yang diceritakan Pak Sarip ada di depan mataku langsung. Kini beliau mengambil sesuatu di kantongnya, sebatang rokok kretek. Sejak kecil saya bisa melihat hal-hal seperti itu. Bahkan ketika saya nyopir di Banyuwangi buat ambil tebu, saya nggak pernah takut. Sampai saya ditemani pocong di Alas Purwo, saya biasa aja. Toh apa sih yang bisa dilakukan oleh pocong? Palingan cuma bikin kita kaget dan bau pesing. Pak Sarip mulai menghisap rokok kreteknya. Tapi petang itu hawanya benar-benar tidak biasa. Seperti ada sesuatu yang sangat menakutkan. Jauh lebih menakutkan ketimbang genderuwo, kuntilanak, pocong. Halah, iku yom ecek-ecek. Tapi yang di sini, mendadak Pak Sarip mengeraskan suaranya. Aku semakin tegang mendengarnya. Bukan sekedar demit. Konon, siapa berani melihat iblis ini, nyawa taruhannya. Itu apa toh Pak Lek? Kataku penasaran. Rajanya demit yang ada di kerajaan ini. Kerajaan apa maksudnya Pak Lek? Aku masih penasaran. Ger, tak kasih tahu. Di dalam pabrik ini ada sebuah kerajaan tak kasat mata. Sebenarnya saya tahu dari dulu, sudah terasa setiap masuk ke sini. Tapi tidak kusangka yang ada di sini rupanya adalah Aji Manunggal, kata Pak Sarip. Apa itu Aji Manunggal? Kataku. Dulu yang seperti ini sudah jadi bagian budaya kita orang Jawa. Nyembah mereka dan tempat mereka memang seharusnya nggak di sini. Tapi sejak diusik, sejak dihabisi, kemudian agama mulai dikenal, mereka akhirnya menyebar. Manunggal itu cuma kiasan, yang artinya makhluk ini sudah hidup jauh sekali dari usia manusia. Bisa dibilang tempatnya mungkin dari tempat yang jauh semacam pelarian. Jadi Raja Demit ini bukan asli dari tanah ini. Pak Sarip mengangguk, lebih ke terpaksa. Terpaksa agar aku tidak bertanya lagi. Beliau akhirnya melanjutkan. Kamu tahu Ger,
Kalau orang gantung diri, bagaimana matinya? Tidak, Pak Lek, kataku. Kebanyakan mereka mati dengan mata terbuka, lidah mereka biasanya melet karena kesakitan sesaat sebelum gantung diri. Pak Sarip menghembuskan asap rokoknya, tapi yang satu ini, dia meninggal dengan wajah ketakutan. Sebegitu ketakutannya, sampai wajahnya tegang mengeras. Terus Pak Lek, hubungannya apa? Pak Sarip kali ini menatapku. Di wajahnya penuh guratan yang menandakan kini beliau sudah berada di usia yang tidak muda lagi, apalagi kalau bukan karena diteror. Aku cuma bisa mendengar kalimat itu sembari terngiang di telingaku. Teror. Suatu hari aku punya kesempatan untuk bercengkrama dengan keluarga besarku. Di sana lengkap, ada di mana Bude dan Pak D, termasuk Deno yang lagi ngobrol sama Pak Lekyono. Jadi aku pun ikut bergabung. Masih teringat peristiwa di mana Deno menunjukkan kasih sayang beliau sama aku. Jadi aku tiba-tiba ngomong sesuatu yang tak kenapa seperti diprediksi oleh Deno. Jangan khawatir, gak bakalan ada yang ganggu kamu lagi, katanya sembari tersenyum yang buat aku ngeri. Deno adalah orang yang tidak pernah tersenyum, tapi aku pikir aku perlu tahu maksud ucapan beliau. Pak D, kerajaan yang dulu Pak D pernah ceritakan itu asli tidak? Kataku. Nggak usah tanya, kamu juga tidak akan bisa paham. Dengan nada ketus, Pak D bisa ceritakan itu lagi. Belum selesai aku ngomong, Deno tiba-tiba ngomong, temanmu sudah bakal pincang seumur hidup. Endah Pak D namanya, kataku. Siapa yang melakukan itu Pak D? Rogo Joglok, itu namanya, kata Deno. Apa itu Pak D? Kataku. Berani lihat juga kamu? Kalau berani nanti ikut. Enggak Pak D, kataku menolak keras-keras. Cah bagus, enggak banyak orang berani lihat Rogo Joglok. Sebenarnya temanmu itu beruntung, yang dia temui baru Rogo Joglok. Aku langsung bingung. Beruntung gimana toh Pak D? Temanku loh digepuk sampai cacat. Salahnya temanmu, kata Deno. Salahnya gimana Pak D? Sekarang aku tanya, kenapa kamu mendekat kerajaan Demit kalau nggak ada perlunya? Nyari layangan Pak D. Kebetulan layangannya terbang ke situ. Goblok berarti kamu, kata Deno semakin ketus. Harga layangan berapa? 500 rupiah Pak D, jawabku. Nyawamu kamu hargai 500 rupiah. Aku terdiam cukup lama. Apa yang Deno katakan memang tidak salah, dan aku jadi sedikit malu akan hal itu. Ada jembrong ireng yang harus lebih waspada. Jembrong ireng? Aku mengulangi. Entah kenapa nama itu seperti tidak asing. Kamu tahu kalau di situ adalah pusatnya? Jawab Deno. Tidak Pak D. Sini tak kasih tahu. Aku bisa melihat Deno mulai tampak serius. Rogo Joglok itu adalah kepercayaan dari Maharatu. Jadi ketika ada manusia mendekati tempat itu, yang pertama dia temui, ya pasti makhluk itu, kata Deno matanya melotot ke arahku. Tahu bagaimana wujudnya? Aku cuma menggeleng. Bentuknya besar, di kepalanya ada tanduk kerbau. Enggak cuma itu, matanya merah menyala, kulitnya hitam legam. Bahkan orang yang pernah melihatnya tidak akan pernah berani untuk menemuinya, apalagi mengajaknya bicara. Deno mulai menceritakan. Sedangkan jembrong ireng Pak D? Jembrong ireng? Deno sempat terdiam beberapa saat. Dulu, sebelum Pak D menggantikan Mbah Minto, juru kunci pabrik yang sudah meninggal, Pak D hanya pernah bertemu sekali dengan jembrong ireng. Wujudnya Pak D tidak tahu jelas. Aku bisa melihat wajah Pak D berubah. Yang Pak D tahu kakinya panjang sekali. Sekali dia jalan, dia bisa melangkah sejauh 300 meter. Tidak cuma itu, bulunya berwarna kemerahan. Tapi satu yang Pak D ingat,
Suaranya sangat mengerikan. Bila Pak De ingat, hampir seperti suara macan. Lantas aku bertanya, "Pak De, Mbah Narno sering mengatakan Maharatu. Apakah rajanya ini perempuan?" Dino hanya melirik aku sebelum mengatakan, "Tidak ada yang tahu persis seperti apa dia. Ada yang bilang perempuan, ada yang bilang pria. Yang Pak De tahu dia berbahaya." "Kenapa Pak De nggak tahu? Bukannya Pak De yang dipercaya menjaga pabrik ini?" Aku yang tidak puas dengan jawaban Dino mulai protes, namun hanya ditanggapin dingin. "Gini Ger, apakah lantas kamu dikasih kunci, bisa semena-mena masuk ke rumah orang yang memberi kamu mandat? Dunia kita sama mereka tidak sama. Apa yang kamu lihat sekarang bisa jadi berbeda sekali dengan apa yang mereka lihat. Yang jadi pertanyaan, bisakah kita hidup berdampingan tanpa sebuah konflik dengan mereka?" Kata Deno yang langsung menutup argumenku. Jadi bisa dibilang, hingga saat ini aku nggak tahu bagaimana rupa rajanya. Tidak ada yang tahu. Yang jelas, kawasan tempat rajanya saja dijaga ketat oleh ajudan-ajudannya. Tapi aku pernah dengar ada satu kisah di mana ada seseorang yang memiliki pengalaman mengerikan di pabrik itu. Beliau adalah saksi dari sebuah kebakaran hebat yang pernah terjadi di kawasan zona selatan. Well, cerita ini diceritakan bapak dari Mas Anton. Karena latar waktu ceritanya waktu bapak masih kecil, berarti umur Mas Anton jauh lebih tua dari bapak. Tapi aku panggil Mas Anton buat memudahkan kalian memahami isi ceritanya. Tragedi kebakaran ini sendiri terjadi jauh sebelum aku lahir. Jadi daripada aku kebanyakan intro, mari kita mulai ceritanya. Mas Anton adalah pemuda dari Semarang. Beliau pertama kali menginjakan kaki di pabrik ini setelah mendapat rekomendasi dari pamannya yang kebetulan memegang jabatan sebagai salah satu mandor. Waktu itu semua sektor di pabrik ini masih bekerja, belum ada sektor atau zona yang stop. Mas Anton sendiri mendapat bagian sebagai satpam. Karena latar belakang pendidikan, beliau masih terhitung sebagai karyawan kontrak. Mas Anton tidak sendiri karena beliau diterima bersama Mas Fadul, putra kota sebelah. Di sini karena mereka berdua dari luar kota, maka wajib hukumnya bagi mereka menempati rumah jaga atau markas satpam yang ada di area tengah. Meski namanya rumah jaga, namun kondisi dari luar, rumah ini lebih dari layak, mirip rumah Belanda untuk pejabat tinggi. Hanya saja, tentu saja angkernya nggak tanggung-tanggung. Aku bakal jelasin pelan-pelan biar kalian merasakan betapa merindingnya aku waktu bapak cerita ketika Mas Anton menceritakan pengalaman beliau sewaktu tinggal di sana dan tragedi aneh sebelum kebakaran itu terjadi. Siang hari terik, Mas Anton diantar dengan mobil lama. Setelah baru dijemput dari stasiun, ketika pertama kali melihat pabriknya, ia tergugah, megah dan besar pabrik tempatnya akan bekerja. Rasa senang setelah menganggur lama membuat Mas Anton bersemangat. Tanpa bisa menyembunyikan rasa senangnya, Mas Anton antusias menyambut uluran tangan Pak Edi, kepala satpamnya. Rupanya suatu kebetulan karena Pak Edi juga kedatangan calon satpam baru yang lain, namanya Mas Fadil. Mas Anton segera menyambut tangan Mas Fadil, mereka langsung bisa akrab. Siang itu, Pak Edi menjelaskan prosedur kerja satpamnya yang akan dibagi menjadi 3 shift dalam kurun 1 minggu kerja. Mas Anton dan Mas Fadil hanya mendengarkan sampai Pak Edi berkata, "Semoga betah." Meski dengan ekspresi tersenyum, rupanya kalimat itu cukup mengganggu Mas Anton. Pak Edi juga menjelaskan ada 7 satpam yang saat ini bertugas dengan jam kerja yang sudah diatur, termasuk jam kerja Mas Anton dan Fadil yang akan segera diberitahu. Untuk tempat tinggalnya, Pak Edi mengajak berkeliling di markas satpam yang menyerupai rumah itu. Semua fasilitasnya sangat lengkap. Ketika Mas Anton mengajukan pertanyaan di mana yang lain dan kenapa rumah ini tampak kosong, Pak Edi mengatakan, "Yang tinggal kalian berdua saja." Dengan alasan mereka dari luar kota dan agar tidak perlu mencari kos, Pak Edi sudah mengatur markas ini untuk Mas Anton dan Mas Fadil. "Bapak juga akan di sini kan?" tanya Mas Anton. "Tidak,
"Saya ada keluarga di rumah," jawab Pak Edi ramah. Di sini Mas Anton melihat sesuatu. Wajah Mas Fadil pucat pasi. Karena Mas Anton masih baru dan dia tidak mau bertanya lebih banyak, akhirnya mereka menerimanya. Mas Anton memilih kamar dekat ruang tamu, sedangkan Mas Fadil memilih kamar di belakang. Rupanya ada alasan kenapa Mas Fadil memilih kamar itu. Karena bosan, Mas Anton menghampiri Mas Fadil di dalam kamar. Waktu itu beliau lagi beres-beres tas dan keperluannya. Baru menginjak tekel di kamar Mas Fadil, Mas Anton mencium wangi melati yang menyengat sekali. "Parfummu kah ini, Mas?" Mas Fadil cuma tersenyum seolah mengiyakan. Namun Mas Anton merasa tidak nyaman di kamar itu. "Aneh ya, Mas. Kok nggak ada yang nempati tempat ini? Padahal lumayan hemat." Mas Fadil hanya tersenyum mengiyakan. Di sini Mas Anton berpikir, mungkin Mas Fadil orang pemalu dan pendiam, atau dia menyembunyikan sesuatu. Sore hari Pak Edi datang. Beliau meminta tolong salah satu dari mereka harus bertugas malam ini. Karena satu satpam sedang sakit, Mas Anton dan Mas Fadil memandang satu sama lain. Sampai akhirnya Mas Fadil mengajukan diri. Maka bertugaslah Mas Fadil malam itu. Mas Anton berterima kasih akan hal itu karena beliau merasa belum siap saja. Mas Fadil hanya memberi pesan aneh. Habis sholat isya, tidur. Rupanya pesan Mas Fadil menjadi semacam beban pikiran bagi Mas Anton. Setelah sholat isya di kamar, Mas Anton malah tidak bisa tidur sampai wewangian itu muncul kembali. "Fadil?" Panggil Mas Anton saat sekelebat ada yang melewati pintu kamarnya yang terbuka. Mas Anton berdiri. Beliau keluar kamar, bingung. Kenapa Fadil malah balik ke rumah? Bukannya kerja. Takut terjadi apa-apa, Mas Anton menuju kamar Mas Fadil. Rupanya wangi melati yang menyengat itu memang dari kamarnya Mas Fadil. Namun Mas Anton tidak yakin kalau ini bau parfum. Dibukanya pintu kamar, tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Namun wewangiannya menyengat sekali. Rasa penasaran dari mana bebauan itu membuat Mas Anton lancang masuk kamar Mas Fadil. Beliau mencari ke sana kemari, sampai ia mendengar suara wanita tertawa terkikih. Merinding bulu kuduk Mas Anton berdiri. Ia yakin mendengar suara wanita tertawa, namun tidak ada siapapun di sini. Sampai Mas Anton membuka almari, bau melati berubah menjadi bau bangkai anak tikus. Begitu almari dibuka, Mas Anton terpekik kaget. Ada kepala terpajang di sana. Kepala wanita yang nyengir lebar menatap Mas Anton. Besoknya Mas Anton sudah terbangun di atas kasurnya. Ia masih ingat wajah itu di kepalanya. Mas Fadil baru saja pulang, dan ketika beliau pulang, disambut wajah kaget Mas Anton. "Mas, ada batok kepala di lemarimu." Mas Fadil hanya memandang Mas Anton, tampak tidak terkejut. "Kemarin kan sudah tak bilangin, selesai sholat tidur saja." Rupanya Mas Fadil sudah tahu. Beliau tahu penghuni di rumah ini. Mas Fadil akhirnya menceritakan semuanya. Katanya alasan kenapa memilih kamar di belakang, karena kamar itu penghuninya yang paling jahil dan memang suka mengganggu. Namun kamar lain penghuninya lebih ke tidak ramah. Mas Anton yang mendengar itu wajahnya jadi tegang. Mas Fadil mikir Mas Anton, karena kalau Mas Anton dapat kamar yang di belakang, takutnya bisa dijahilin habis-habisan. "Lalu yang di kamarku memang gak ada toh, Mas?" "Ada, tapi kalau tak kasih tahu, takutnya nanti kamu bisa kepikiran terus." Hari itu juga Mas Fadil bercerita, katanya ada sesuatu yang gak kasat mata, dan ini di atas pengetahuannya tentang pabrik ini. "Sampean pernah melihat yang namanya kerajaan demit?" kata Mas Fadil. "Kerajaan apa maksudnya, Mas?" Mas Fadil bercerita, rupanya kemarin ia berjaga di zona selatan. Pas ia berjaga, rupanya ia ketiduran. Ia dibangunkan oleh seorang kakek-kakek. Sekali lihat, Mas Fadil tahu dia bukan manusia. Mas Fadil juga tahu tidak ada energi negatif pada diri kakek-kakek itu. Ditanyalah sama Mas Fadil,
Anda rumahnya di mana, Pak? Mohon maaf, tidak ada maksud mengganggu saya. Si kakek menunjuk pohon gede. Disinilah si kakek menjelaskan segalanya. Rupanya sang kakek tertarik dengan Mas Fadil. Beliau adalah seorang yang berilmu karena ia mempelajari kebatinan sejak kecil. Namun perlu digarisbawahi bahwa semua penunggu di sini ada yang sangat membenci orang seperti Mas Fadil. Yang jadi masalah adalah yang benci dengan orang berilmu kebatinan ini adalah para panglima di kerajaan demit ini. Mas Fadil langsung tahu maksud kakek itu. Lalu harus bagaimana saya, Mbah? Tanya Mas Fadil. Si kakek hanya menasehati, ada beberapa titik di mana Mas Fadil tidak boleh sering-sering ke sana, termasuk titik di mana ia sekarang sedang tidur. Rupanya itu adalah tempat singgah si panglima, dan panglimanya sendiri adalah 6 macan putih. Namun saat ini mereka hanya mengamati. Mas Anton yang mendengar itu bingung. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana. Jarak Semarang dan tempat ini cukup jauh. Dan sungguh hal yang memalukan bila ia harus pulang. Padahal belum juga mendapat gaji pertamanya. Inilah maksud kalimat Pak Edi. Semoga betah ya. Mas Fadil menenangkan Mas Anton bahwasanya mereka tidak akan mengganggu atau mencelakai bila mana kita tidak mencari gara-gara terlebih dahulu. Terkecuali yang memang jahil, mereka jahil hanya untuk mencari perhatian. Bila dibiarkan, mereka akan capek sendiri. Jaga lisan dan perbuatan dimanapun, tetap berdoa dan meminta perlindungan pada Zat yang Maha Tinggi, maka akan dijauhkan dari godaan setan. Namun kalimat hanya sebatas kalimat. Bila menghadapi kejadian yang terjadi, kalimat itu akan terdengar seperti angin lalu. Saat Mas Anton mulai bekerja di malam pertamanya, di pabrik gula umumnya saat malam memang tidak ada aktivitas apapun kecuali satpam yang bertugas dan beberapa karyawan yang memiliki kepentingan. Mas Anton mendapat tugas untuk mengecek sektor 6 dan 7 yang berada di zona produksi. Ia menggunakan sepeda ontel untuk memeriksanya. Rupanya, sepeda yang ia kendarai lebih berat dari yang ia kira. Mas Anton mulai membaca ayat-ayat suci dan sepedanya kembali normal. Namun untuk beberapa saat saja, karena setelah itu ia harus mengayuh lebih kuat lagi. Berbekal nekat, Mas Anton melirik apa yang ada di belakangnya. Rupanya di boncengan sepeda ontelnya ada pocong yang duduk ikut menemaninya. Ia akhirnya kembali ke tempat teman-teman jaganya. Dengan wajah pucat, ia bercerita tentang apa yang terjadi, namun semua memasang wajah biasa-biasa saja. "Walah, cuma pocong ton, Anton," kata teman jaganya. "Aku pernah diikuti genderuwo, biasa aja." Entah bercanda atau tidak, namun obrolan itu tampak serius meski diiringi gelak tawa. Malam itu ia jadi satu-satunya yang tetap terjaga, sementara yang lain tidur di pos jaga. Namun dari semua kisah Mas Anton, ada satu kisah yang tidak akan pernah aku lupain waktu bapak cerita dulu. Entah itu malam Jumat Kliwon atau apa, sejak keluar dari rumah, Mas Anton merasa firasatnya tidak enak. Ia berjalan menelusuri jalan pabrik yang remang-remang, bergerak menuju pos jaga yang jaraknya 2 km dari rumah jaganya. Mas Fadil yang diajak tukar shift menolak, beralaskan badannya sedang meriang. Padahal ia tahu malam itu adalah malam di mana semua penghuni sedang ramai. Di perjalanan, Mas Anton mendengar suara orang menabuh gamelan, seperti ada pertunjukan ludruk atau wayang. Yang dipikirkan Mas Anton, siapa yang mengadakan hajatan itu? Desa tetangga kah? Namun ia terdiam, manakala mengamati ada sesuatu di hadapannya. Seseorang tengah menari di sebuah lahan rumput yang gelap gulita. Siluetnya menyerupai penari jaipong, namun suara gamelan terdengar di mana-mana. Mas Anton mendekatinya perlahan. Rasa penasaran sudah membuang akal sehatnya. Rupanya penari itu tidak sendirian. Di kanan dan kirinya ramai orang yang melihat. Kaget, Mas Anton semakin mendekatinya. Bagaimana mungkin ada pesta malam begini di dalam pabrik? Sewaktu mendekati, Mas Anton mencium wangi daun kemangi bercampur wewangian bunga kamboja.
Ketika tanpa sadar Mas Anton terus mendekati lahan itu, ia mulai merasa tidak bisa mengendalikan diri untuk pergi. Ia tahu ada yang tidak beres waktu itu. Suara anak-anak dan orang tua yang tertawa diiringi lagu-lagu Jawa menambah keinginannya untuk ikut sampai. Pak Edi menyadarkannya, "Ton, ini bukan tempatmu berjaga. Ngapain kamu di sini?" Mas Anton segera menunjuk apa yang ia lihat. Namun ketika ia melihat lahan itu lagi, ia baru sadar sudah menunjuk lahan dengan cerobong pabrik di depannya. Yang lebih mengejutkan lagi, tempat itu gelap gulita tanpa ada satu orang pun di sana. Pak Edi segera membawa Mas Anton pergi. Diantarnya ia ke pos jaga. Ketika akhirnya ia melihat teman-teman jaganya, ia bercerita. Semua yang mendengar baru kali ini memasang wajah tertarik. Sampai Mas Anton bercerita, bila ia tidak disadarkan Pak Edi, mungkin besok ia sudah lenyap. Semua temannya saling menatap satu sama lain. "Pak Edi, apa maksudmu?" "Pak Edi," kata Mas Anton menegaskan, "ini loh orangnya." Namun tak seorang pun berdiri di sana. Mas Anton baru diberitahu Pak Edi tidak akan jaga malam hari ini. Ia sedang ada di rumah. Anaknya sedang sakit. Mas Anton hanya terdiam, termangu memikirkan siapa yang sudah menemaninya malam ini. Setelah malam itu Mas Anton jatuh sakit. Mas Fadil mengatakan seharusnya Mas Anton bersyukur. Siapapun yang menyerupai Pak Edi berniat baik dengan menjauhkan Mas Anton dari pusat yang seharusnya memang tidak ia datangi. Seharian Mas Anton hanya tiduran di dalam kamar, badannya letih. Masih tidak bisa menerima ini begitu saja. Namun kemudian ia ingat, sekarang ia di rumah ini sendirian setelah Mas Fadil pergi untuk bekerja di shift sore. Hari mulai petang, Mas Anton bergegas mengambil air wudhu, kemudian masuk ke dalam kamar. Dibentangkan sajadahnya di samping tempat tidur, kemudian berniat untuk menunaikan sholat maghrib. Namun petang ini, ia tahu dirinya tidak sendirian di dalam kamar ini. Mas Anton berniat lalu menunaikan sholat maghrib di dalam kamar. Namun, jangankan untuk menghusyukkan diri, untuk membaca Al-Fatihah saja, beliau beberapa kali harus mengulanginya. Karena seseorang seperti melihatnya, entah dari sudut mana. Yang Mas Anton ingat, ada bayangan wajah. Bayangan wajah itu seolah tertawa melihat ia menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Benar saja, baru 1 rakaat, tiba-tiba sesuatu menepuk bahunya. Ia yakin bahwa yang baru saja ia rasakan adalah sebuah tepukan di bahu. Sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim ketika ia sholat sendiri di surau atau masjid. Bila seseorang menepuk bahu, maka itu adalah perintah bahwa ia harus menjadi imam untuk seseorang yang menepuk bahu. Masalahnya, siapa yang ingin bergabung sholat ketika Mas Anton menunaikan sholat di dalam kamar? Takut dan kengerian seperti masuk begitu saja untuk menggoyahkan iman Mas Anton. Namun sebagai muslim yang baik, beliau mulai mengeraskan suaranya untuk membaca Al-Fatihah, menunaikan sholat seolah-olah ada orang di belakangnya. Ketika tahiyat akhir dan ditutup dengan Assalamualaikum sebagai penutup sholat, Mas Anton terkejut bukan main. Karena rupanya tidak ada siapapun yang berdiri di belakangnya. Detik itu juga Mas Anton hanya bisa beristighfar, berharap siapapun yang mengganggunya akan berhenti melakukannya. Semenjak tinggal di rumah itu, Mas Anton sadar bahwasannya memang ada makhluk selain manusia yang bersifat gaib, dan di agamanya diajarkan akan hal itu. Namun, dalam batinnya yang paling dalam, Mas Anton tahu ia tidak dapat menyembunyikan ketakutannya. Berbeda dengan Mas Anton, bukan berarti Mas Fadil tidak pernah diganggu. Sebaliknya Mas Fadil mendapat gangguan berupa serangan fisik. Namun ia lebih menahan diri dan tidak menceritakan ini pada Mas Anton. Kelak ketika Mas Fadil sudah tidak sanggup, Mas Fadil bercerita, setiap malam wanita yang tinggal di dalam kamarnya akan menemaninya berdiri di sampingnya, dengan kepala diletakkan di samping bantal tempat Mas Fadil tidur. Bahkan ketika Mas Fadil sholat malam, akan tercium aroma busuk dan menyengat, serta tawa yang mengejek.
Hal itu menjadi keseharian bagi Mas Fadil, namun ketika ia bekerja, disinilah para penghuni yang memiliki aura lebih gelap kadangkala menyambutnya dengan teramat tidak ramah. Pernah ketika Mas Fadil berangkat ke pos penjaga, ia dicegah oleh makhluk hitam besar, bermata merah menyala dengan bulu lebat di tubuhnya. Ia senantiasa bersuara layaknya orang yang amat marah. Setiap Mas Fadil mengucap kalimat permisi, ia akan dicekik. Namun Mas Fadil masih bisa menjaga diri, karena ia yakin bahwa ada yang lebih tinggi dari sekedar makhluk penuh amarah seperti ini. Sebelum kejadian kebakaran itu terjadi, Mas Fadil sudah mendapat firasat buruk bahwa akan ada bala bencana. Dimulai dari setiap malam ia mendengar suara menangis dari luar kamarnya. Kemudian tepat pada jam-jam di mana malam menjadi gelap gulita, terdengar suara anjing kemureng alias anjing yang berekor dua saling menyalak. Ketika dilihat Mas Fadil, anjing itu akan pergi. Konon dulu di desa-desa Jawa, siapa yang melihat anjing ini harus dilempar dengan batu, karena kedatangannya biasanya membawa bala bencana. Namun dari serangkaian tanda itu, ada satu tanda yang membuat Mas Fadil harus segera mengundurkan diri dari tempat ini. Apalagi bila bukan ketika ia disukai oleh abdi dalam. Konon ketika Mas Fadil bercerita bagaimana wujudnya, ia tidak berhenti berucap istighfar selama melihat wujudnya adalah seorang wanita dengan kaki panjang. Ia seringkali mengikuti Mas Fadil, tampak malu-malu. Namun yang mengerikan adalah satu kakinya tampak pengkor, sehingga ketika berjalan ia seperti menyeretnya. Mas Fadil menduga makhluk ini tinggal jauh di zona timur. Lalu bagaimana bisa makhluk ini begitu suka dengan Mas Fadil? Menurut Mas Fadil, aromanya tercium seperti aroma kunir yang diperas, sehingga wewangian tubuhnya seperti aroma bau langu. Masalahnya, Mas Anton berkata bau Mas Fadil biasa saja. Mas Fadil bercerita bahwa hanya beberapa orang yang dapat mencium baunya, karena sebenarnya bau ini adalah bebauan yang disukai oleh jin penggoda. Apa yang membuat Mas Fadil diikuti terus? Jadi karena Mas Fadil mendalami ilmu kebatinan sejak dulu, banyak jin yang ingin menjadi bagian dari Mas Fadil. Namun ia menolak, karena itu adalah awal dari kesyirikan. Mas Fadil mempelajari ilmu kebatinan seraya hanya untuk menjaga diri dari mara bahaya, bukan untuk mendapat ilmu yang kelak akan menyusahkan raga manusia ketika mati kelak. Jadi makhluk ini terus menggoda Mas Fadil. Mas Fadil akhirnya resign setelah ia tahu bila terus berada di sini akan membahayakan dirinya. Terlebih ketika di salah satu mimpinya, Mas Fadil melihat gurunya yang sudah meninggal, menyuruhnya pulang dan membuka ladang. Ketika pamit dengan Mas Anton, Mas Fadil hanya berujar, "Tetap dekat sama yang kuasa, jangan hiraukan mereka. Insya Allah kamu kuat, Ton." Namun, disinilah awal dari tanda-tanda balak atau bencana mulai bermunculan. Semua orang pasti tahu bagaimana pabrik gula berproduksi. Umumnya, pabrik gula tidak akan menjadwalkan untuk masuk di shift malam. Ini termasuk untuk karyawan. Namun ada sebuah pengumuman baru di mana akan diberlakukan shift malam bagi para pekerja. Anehnya, para pekerja yang dimaksud adalah pekerja yang bukan berasal dari karyawan pabrik, melainkan karyawan borongan. Mas Anton mendapat instruksi untuk mulai fokus berjaga di pos selatan, di mana nanti zona inilah yang akan bertugas memproduksinya. Setiap malam Mas Anton kepikiran akan hal ini, karena pada umumnya pabrik gula akan mulai sibuk saat kemarau, di mana produksi tebu melimpah ruah sebagai bahan baku gula yang akan diproduksi. Yang jadi masalah, untuk apa pabrik mempekerjakan borongan pada musim hujan? Setiap kali Mas Anton bertanya kepada Pak Edi selalu menjawab tidak tahu. Disinilah semua ini seolah menjadi beban pikiran Mas Anton. Rupanya firasat Mas Anton semakin lama semakin mengganggu. Ditambah setiap malam Mas Anton mendengar ada hal yang gak beres. Ini terjadi ketika suatu malam ada yang menggedor-gedor pintu rumahnya. Di sini Mas Anton sampai bingung.
siapa yang bertamu malam-malam begini? Meski sudah diacuhkan, ketukan pintu seolah-olah terus terdengar. Karena penasaran, Mas Anton mengintip dari celah jendela utama di ruang tamu. Namun tidak ada siapapun di sana, kecuali kegelapan kosong di halaman rumah. Akan tetapi, ketukan itu akan terdengar lagi dan lagi setiap Mas Anton berada di dalam kamar. Semua orang Jawa tahu akan sebuah pertanda yang bernama dayoh atau berarti tamu. Bila seseorang mengetuk pintu, namun tak ada siapapun di sana, hal itu bisa menjadi sebuah pertanda akan adanya sesuatu yang akan terjadi. Hari itu juga, Mas Anton sampai harus menunaikan sholat malam, karena firasatnya seolah-olah terus mengganjal pikirannya. Dan benar saja, di samping jendelanya, Mas Anton mendengar suara anak-anak kecil tampak sedang bermain. Di sini Mas Anton langsung menyimpulkan mendengar suara anak kecil adalah suatu pertanda yang paling buruk. Karena konon dalam sejarah tanah Jawa, anak-anak adalah simbol kepolosan. Mendengar suara mereka adalah arti dari sebuah ajal yang kian dekat. Pagi harinya Mas Anton mendapatkan kabar bila orang tuanya sedang sakit. Mendengar itu Mas Anton meminta izin untuk pulang, namun ditolak oleh Pak Edi dengan alasan pabrik sedang kekurangan tenaga penjaga, sedangkan jadwal tugas dimulai malam ini. Malam pun tiba, sejak sore Mas Anton merasa ada yang akan terjadi dalam waktu dekat. Namun setiap ia memikirkan apa, seolah-olah apa yang ia takutkan tampak kabur. Dilihatnya para pekerja borongan yang rupanya berasal dari luar kota. Ketika Mas Anton berjaga, ia seperti mendengar suara. Sebuah suara seseorang tengah berteriak-teriak meminta tolong, namun tidak ada wujud apapun di hadapannya. Hanya pos penjaga di mana beliau melihat aktivitas dan suara mesin para pekerja. Mas Anton sempat bertanya dari mana para karyawan pabrik. Namun rupanya tidak ada satupun karyawan pabrik, padahal seharusnya mereka ada. Karena yang menjadi tenaga ahli adalah mereka. Semua keganjilan ini rupanya terjawab pada malam keempat ketika Mas Anton didatangi seorang wanita tua. Beliau mengatakan bahwa ia tersesat, namun Mas Anton tahu bagaimana bisa seorang wanita tua tersesat di dalam pabrik. Curiga, rupanya wanita tua mengatakan sesuatu yang membuat Mas Anton bergidik ngeri. Tumbal kanggo Maharatu. Kaget, Mas Anton izin pamit. Beliau menggigil semalaman, masih teringat wajah nenek tua itu. Hari itu Mas Anton meminta izin untuk tidak bekerja satu malam. Awalnya Pak Edi enggan memberi izin sampai melihat kondisi Mas Anton yang benar-benar tidak dapat dipaksa bekerja. Disinilah petaka itu terjadi. Pada pukul 2 dini hari, terdengar ledakan keras dari suara mesin yang tengah beroperasi. Anehnya, kondisi pintu tidak seharusnya tertutup. Namun malam itu, seolah-olah pintu tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Api mulai menyebar dan membakar gudang. Pekerja borongan yang terjebak di dalam gedung akhirnya terpanggang hidup-hidup. Mas Anton yang mendengar nyala api dari halaman rumahnya langsung segera menyusul. Ketika sampai di sana, ia hanya bisa menatap kosong gedung itu, berkobar dengan suara teriakan meminta tolong. Setelah kejadian itu, Mas Anton meminta izin untuk resign, namun ditolak Pak Edi. Meski begitu, setelah dibujuk lama, Mas Anton akhirnya bertahan, namun ia tidak mau lagi tinggal di rumah itu. Karena semenjak saat itu, setiap ia tidur, suara minta tolong itu seperti menghantuinya. Tidak hanya itu, zona selatan mulai ditutup dan menjadi tempat satu-satunya yang terbengkalai. Yang diingat Mas Anton dari peristiwa itu, gedung-gedung di sana bekas kebakaran, konon selalu ramai suara tawa, tangis, bahkan teriakan kadang menggema bila dilihat dari luar. Energinya benar-benar negatif. Sejauh yang Mas Anton tahu, kabarnya pekerja borongan itu baru saja didatangkan oleh pemilik pabrik, bukan untuk mengejar target produksi, melainkan sebagai tumbal untuk Raja Demit
yang sebelumnya baru saja mengundang para tamunya. Mas Anton teringat saat malam ia melihat keramaian di pusat. Rupanya semua ini berhubungan satu sama lain. Namun rumor tetaplah rumor yang kelak akan menjadi mitos sebelum berdebu menjadi sejarah kelam. Mas Anton akhirnya meninggalkan rumah itu, meski kenangan buruk akan terus bertahan dalam batinnya. Yang ia tahu adalah, apapun yang telah terjadi, ia berharap kejadian seperti itu tidak akan terjadi lagi. Nyawa manusia tetaplah sama berharganya dari apapun. Kini, ia membagi kisahnya pada Bapak, kemudian Bapak membagikannya kepadaku. Yang bisa aku tangkap hanya satu, terkadang manusia bisa menjadi lebih jahat, bahkan dari iblis sekalipun. Terlepas dari rumor itu, aku berharap korban kebakaran itu akan tenang di tempat yang seharusnya mereka berada. Nah, Sobat Misteri Sunyi Mencekam, cerita ini masih lumayan panjang, jadi pastikan Anda tidak melewatkan bagian ketiga dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Para Penghuni Pabrik Gula. Dan jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.